Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'du. Saya Muhammad Iqbal Surabaya dari HKI 8 untuk menyampaikan tugas mata kuliah Qiraatul Kutub dari Bapak Teguh. Mohon maaf bila banyak kekurangannya, saya dalam proses belajar. Silakan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tusaddaku waw harfun atfin. Tusaddaku fi'lu mudhari'in mabniun lil majhuli marfu'un bid dhammah. Fi qadri di dalam kadar, fi harfun jarrun, qadri ismun majrurun, wal matu jarrihi al-kasrah wa huwa mudhaf. Aqra'iha masa suci atau haidnya, mudhafun ilaihi majrurun, ha mudhaf ilaihi, bi yaminiha dengan sumpahnya, bi harfun jarrun, yaminiha ismun majrurun wa huwa mudhaf, ha mudhafun ilaihi, in kadzabaha jika ia didustakan, in harfun syartin, kadzabaha fi'lu madin, al-fa'il dhamir mustatir, ha mudhaf maf'ul bi, wa illa dan jika tidak, waw harfu atfin, illa adatus istisna, fala yamina maka tidak ada sumpah, fa'ul jawab la nafiyah lil jinsi, yaminun ismun la nafiyah lil jinsi mansubun yang mempunyai keterangan. Dan perempuan di dalam masa kuru, masa haid atau suci, itu lebih mengetahui kapan dia haidnya berapa hari, berapa kali dalam satu bulan, keadaan sucinya seperti apa, dia lebih mengetahui. Dan jika ada yang mendustakannya, maka dia perempuan bisa bersumpah. Sumpah ini sebagai alat pembuktian jika ada sengketa. Jika tidak didustakan, ya maka tidak ada sumpah. Karena masa iddah itu 3 sucian atau 3 quru, atau tergantung keadaannya, permasalahannya seperti apa. Watajibu dan wajib, waw atfin, tajibu fi'lu mudhari'in marfu'un, an-nafaqatu nafkah, fa'il marfu'un. Aidan juga zarf, lil mutallaqati bagi perempuan ditalak, harfun jarrun, mutallaqati ismun marfu'un, isim majrurun, al-hamilin yang sedang hamil, na'at majrurun, al-ba'ini talak ba'in, na'at tsani bit talaqi dengan talak, jarrun wa majrurun, as-salasi 3, na'at majrurun, awil khul'i atau khulu, ma'tufun majrurun, awil faskhi atau fasakh, ma'tufun majrurun, bigori muqarinin dengan selain yang menyertai, bi harfun jarun, goiri ismin majrurun, muqarinin mudhafun ilaih majrurun, qabla sebelum dzarf zaman mansubun, al-wad'i melahirkan, mudhafun ilaih, malam tansuj, ma dzarfiyah, lam harfun nafi wa jazmin, tansuz fi'lu mudhari'in majzumun yang mempunyai keterangan, mantan suami tetap berkewajiban memberi nafkah kepada mantan istri yang sedang hamil. Jadi ketika terjadi perceraian ini, meskipun terjadi perceraian melalui talak 3,
perceraian terjadi dengan cara khulu atau fasa yang tidak disertai sebab yang menggugurkan hak nafkah hingga ia melahirkan selama ia tidak nusyuz atau membangkang. Jadi suami ini punya kewajiban memberi nafkah kepada istri yang dicerai, baik itu cerainya talak 3 atau sebab khulu atau sebab fasa, dia tetap punya kewajiban memberi nafkah kepada istrinya walaupun sudah bercerai sampai ia melahirkan. Jadi tanda kutip istri dalam keadaan hamil, sedang dalam keadaan hamil. Walau anfaqo, meskipun memberi nafkah, waw atofin, lau harfun syartin, anfaqo fi'lu madin bizannihi, menurut sangkaan, jarun wa majrurun, fabana, maka ternyata fa'ul jawab plus fi'lu madin adamuhu, tidak adanya fa'il marfu'un, ha mudhafun ilaih, roja kembali, fi'lu madin alaiha, padanya, jarun wa majrurun. Jika putus karena talak, terjadinya putusnya perkawinan karena talak, ya nafkah tetap wajib diberikan kepada istri yang hamil hingga dia melahirkan. Walaupun mantan suami meninggal, ya tetap memberikan nafkah terhadap mantan istri yang sedang hamil. Karena janin itu janin miliknya, asalnya dari dirinya. Siapa? Sedangkan dia itu sudah meninggal mantan suaminya, ya keluarganya suami. Kalau disebabkan karena perceraian, bisa terbatalkan hak nafkah ini bila istri itu dipandang nusyuz, membangkang, contohnya murtad dari agama. Murtad dari agama, maka suami tidak punya kewajiban lagi untuk memberi nafkah walaupun keadaannya hamil. Jadi ketika hamil ini dia murtad, si istri ini, ya tidak perlu diberi nafkah, tidak punya kewajiban untuk memberi nafkah, maksudnya tidak punya kewajiban untuk memberi nafkah. Dan bahkan bisa mengambil kembali hak nafkah yang pernah diberikan kepada istri pada waktu terdahulu karena dia murtad itu, membangkang itu. Nah, itu bisa sesuai dengan keadaan waktu itu. Amma adapun idza banati, ketika terpisah alhamilu, perempuan hamil, bimautihi, sebab kematian, fala nafaqata, maka tidak nafkah. Jika putus perkawinannya karena sebab kematian suami, maka nafkah tidak lagi wajib. Amma harfun syartin wa tafsilin, idza zarf zaman banati fi'lu madin alhamilu ismun fa'ilun marfu'un bimautihi bi harfun jarin mautihi ismun majrurun wa dhamir wa mudhaf ilaih, fala nafaqata fa'ul jawab la nafiyah lil jinsi mansubun bil fathah. Wa kadza, dan demikian, harfu atfin al-qaf harfu tasbiyah za ismun isyarah, la nafaqata, tidak ada nafkah, la nafiyah li jinsi, nafaqata ismun mansubun bil fathah, li zaujatin, bagi istri, jarun harfun jarun wa ismun majrurun bil lam, talabbasat, yang menjalani, fi'lu madin mabniun ala fathah, atta ditaknis, bi iddati, dengan masa iddah, harfun jarun wa ismun majrurun, subhatin
karena hubungan syubhat. Mudhafun ilaih majrurun bi an wuti'at bi a harfun jarun wa harfun jarun plus harfu masdari wa nasab. Wuti'at fi'lu madin mabniyun lil majhuli bi subhatin, secara subhat. Harfun jarin ismun majrurun wa illam tahmil waw harfu atfin in harfu syartin jazm lam tahmil harfu nafi wa jazmin tahmil fi'lu mudhari lintinfa'i lita'lili majzumun bil lam wa ismun majrurun bil lam. At-tamkin mudhafun ilaihi majrurun. Keadaan nafkah istri itu gugur yaitu ketika istri yang sedang menjalani iddah subhat. Iddah subhat itu sendiri adalah masa tunggu yang diwajibkan karena terjadinya persetubuhan yang disangka halal padahal sebenarnya tidak sah. Contohnya itu salah wali contohnya. Meskipun dia tidak hamil sebab tidak adanya tamkin hak hidup bersama dan berhubungan sebagai suami istri. Artinya nafkah tidak wajib bagi istri yang menjalani iddah syubhat. Karena antara suami istri itu dihalangi untuk berhubungan hingga berakhirnya masa iddah. Yuhalu, ketika dihalangi, zarf zaman fi'lu mudhari mabniun lil majhuli bainahu, antara dia zarf makan mansubun wa huwa mudhaf wa bainaha, antara dirinya harfun atfin ma'tufun wa huwa mudhaf ha dhamir mudhafun ilaih ilan qidai ism majrurun ila harfun jarrun inqidai ism majrurun iddati mudhafun ilaihi majrurun. Artinya istri yang sedang menjalin masa iddah syubhat ini terhalang untuk berhubungan antara suami istri hingga berakhir masa iddah, sehingga tidak lagi tidak wajib untuk memberi nafkah bagi suami yang istri menjalin masa iddah syubhat karena masa pernikahannya ini dia tidak sah. Jadi persetubuhan yang disangka halal ini padahal sebenarnya tidak sah, sehingga contohnya salah wali itu. Summa, kemudian harfu atfin wajib mubtada marfu'un linahwi, bagi semisal jarun wa majrurun jaujatin, seorang istri, mudhafun ilaih mimman, dari orang, jarun wa majrurun, marra fi'lu madin muddan setumut ta'amin makanan, khabar mubtada ta'amin mudhafun ilaih min harfu jarrun ghalibin ismun majrurun mudhafun, kuti makanan pokok mudhafun ilaih majrurun wa huwa mudhaf, mahalli tempat mudhafun ilaih wa huwa mudhaf, iqamatiha tempat tinggal istri mudhafun ilaih majrurun ha dhamir mudhaf, la iqamatihi la harfun nafi iqamatihi ma'tufun majrurun ha dhamir mudhafun, wa yakfi, dan mencukupi, harfu atfin fi'lu mudhari'in marfu'un daf'uhu, pemberiannya fa'il marfu'un, ha mudhafun ilaih, min harfun jarrun ghairi selain ism majrurun huwa mudhaf, ijabin ijab mudhafun ilaih majrurun, wa qabulin, dan qabul harfu atfin matufun majrurun, kadaini seperti hutang, harfun jarrun litasniyah
Adaini ism majrurun fi harfun jarrun adzimmati ismun majrurun, tanggungan atau kewajiban. Besaran nafkah yang harus diberikan suami kepada istri atau bagi orang yang sama hukumnya dengan istri yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu 1 mud dari makanan. Jadi nafkah yang wajib diberikan kepada suami itu adalah 1 mud dari makanan 1 hari. Nafkah yang diberikan berdasarkan makanan pokok di tempat tinggal istri, tergantung tempat tinggal istri. Tempat tinggalnya di mana? Bisa jadi berbeda di tempat lain. Di pemberian nafkah itu cukup dilakukan tanpa ijab dan kabul. Kasih beras 1 karung 25 kilo, ya sudah, taruh, diletakkan di situ di dapur. Tidak perlu ngomong seperti halnya perjanjian. Dek, ini saya kasih beras sebagai nafkah untuk kamu. Ya, tidak perlu seperti itu ya, cukup diletakkan sudah cukup. Atau sebagaimana pembayaran utang yang menjadi tanggungan, seperti orang, Mas, saya mau bayar utang nih, utang saya bayar. Ya, sampai seperti itu. Jadi pemberian nafkah tidak perlu diijab kabulin seperti halnya pernikahan, tapi cukup memberi, Dek, ini ada uang. Ya sudah, cukup itu sebagai nafkah. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Sekian dari saya, kurang lebihnya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.